Ekspektasi untuk pergerakan IHSG di pagi ini dan mungkin sepanjang hari akan seperti apa kira-kira? Oke, untuk hari ini ada kenaikan ya tadi di 0,1%-an meskipun sempat ada ya turun-turun sedikit di 6.727, tapi sekarang kurang lebih di 6.758, 6.760 ya, atau 0,1516% naiknya. Dan kalau kita perhatikan mungkin di hari ini kelihatan masih bergerak di atas angka 6.700. Jadi ekspektasinya masih ditutup zona hijau meskipun gini, memang ada sentimen positif kemarin ya, ada net foreign buy ya, meskipun kecil, sebenarnya kecil banget ya, cuma 20 miliar rupiah saja. Kalau kita perhatikan secara year to date sebetulnya asing keluar kira-kira mungkin 50 triliun rupiah. Jadi kemarin meskipun ada inflow 20 miliar tuh sebenarnya masih sangat kecil sekali dibandingkan net sell-nya sebelum-sebelumnya. Kalau kita perhatikan, kita expect di hari ini di zona hijau, ya kita harapkan bisa masih bergerak di atas angka 6.700-an, karena kalau kita perhatikan untuk indeks di Amerika Serikat sendiri, baik itu Dow Jones, Nasdaq maupun S&P 500, itu masing-masing ditutup zona positif di atas angka 0,5%, bahkan ada yang di atas 0,7%. Jadi ini kita harapkan di tengah juga kita tahu di belakang ini kan memang ada sentimen soal laporan keuangan ya, jadi rilis kinerja dari beberapa emiten kita, perbankan dan lain sebagainya. Ini yang kita harapkan juga mendorong, meskipun kelihatannya tidak yang begitu signifikan untuk mendorong IHSG, tapi setidaknya ini bisa menjadi angin segar ya untuk sementara waktu. Okay. Baik, kalau kita lihat memang pergerakan indeks secara sektoral ya di perdagangan hari ini atau di pagi hari ini juga berada di teritori positif. Tapi Anda melihatnya seberapa besar pengaruh sell in May and go away terhadap pergerakan IHSG di bulan ini ya? Sesaat lagi kita akan memasuki bulan Mei ya. Akan seperti apa nih Anda melihat? Oke, untuk saat ini, jadi basically kan secara globalnya atau makronya ini masih uncertain ya. Kita memang ada pause beberapa bulan untuk tarif itu, tapi memang uncertainnya masih terus ada dan kita masih belum tahu apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk kedepannya gitu ya. Negosiasi kita akan sejauh apa, apakah berhasil atau bagaimana gitu ya dengan Amerika Serikat, neraca perdagangan kita bagaimana dengan Amerika Serikat dan lain sebagainya. Ini yang masih terus kita pantau terus bagaimana hasilnya untuk kedepannya. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Erlangga sebagai Menko Perekonomian. Dan kalau kita perhatikan mungkin karena memang uncertainty itu yang begitu besar, kelihatannya di bulan Mei juga masih, ya gejolak masih terus ada. Dan saya kelihatannya mungkin melihat secara monthly mungkin ada berpotensi untuk terjadinya koreksi di bulan Mei ya. Selain ada koreksi. Selain memang uncertainty masih cukup besar, satu itu. Kedua, kalau kita perhatikan ada perlambatan juga di Amerika Serikat sendiri sebagai negara dengan PDB terbesar di dunia. Ini perlambatannya baik itu dari sisi GDP, karena terakhir kan sendiri untuk IMF forecast-nya sendiri baik itu di Indonesia, di US, di secara global dan lain sebagainya, itu banyak negara-negara yang memang diturunkan, di downgrade gitu ya untuk pertumbuhan ekonominya. Jadi cenderung agak mengalami perlambatan. Jadi hal ini yang kelihatannya ada sedikit tekanan, dan juga selain juga itu kita perhatikan ada potensi resesi di Amerika Serikat yang saat ini semakin besar ya, dari beberapa instansi global untuk menyampaikan meningkatkan probabilitasnya gitu. Jadi yang awalnya mungkin di bawah 50%, sekarang sudah di atas 40-50%. Jadi hal-hal ini yang membuat kelihatannya US ada terjadi perlandaian secara ekonomi, roda perekonomian berpotensi melambat seperti itu, dan ini kelihatannya akan berdampak juga kepada kita juga IHSG emerging market. Dan makanya that's why saya sampaikan kemungkinan secara monthly mungkin di Mei terjadi lagi sell in Mei dan adanya terjadi koreksi atau pelemahan. Oke, baik. Apakah secara teknikal Anda bisa memetakan level support dan resisten IHSG mungkin selama bulan Mei ke depan? Oke, kalau untuk bulan Mei saya belum ngelihat support resistance-nya, saya belum cek juga. Tapi kalau untuk kita bicara di pekan ini mungkin masih ya 6.600 sampai 6.800. Sementara di hari ini masih saya rasa masih di 6.700-an. Jadi intinya gini, kalau kita perhatikan dia sudah rebound dari sekitar 5.900 6.000 IHSG, dan rebound di area tersebut itu sebenarnya sudah as expected juga. Dia setelah menyentuh area support di level tersebut, di demand level 5.900 sampai 6.000. Saat ini cenderung memang menyentuh angka 6.800, tapi kelihatannya saya rasa ini masih belum sustain ya kenaikan yang terjadi saat ini, meskipun ya naiknya cukup signifikan dalam mungkin 2 pekan terakhir ini. Tapi kembali lagi karena kita bicara soal asingnya sendiri, itu secara year to date-nya net sell-nya 50 triliun rupiah, which is itu gede banget dalam 4 bulan ini. Ini kelihatannya masih, saya belum bisa sampaikan ini kenaikan yang terjadi ini akan sustain terus sampai menyentuh angka kayak 7.100 dan lain sebagainya. Oke, baik. Lalu membahas mengenai pergerakan rupiah ya, kita lihat rupiah nampaknya juga masih cukup volatile begitu ya. Sempat berada di teritori positif tapi juga kembali terdepresiasi melawan dolar Amerika Serikat. Untuk pergerakan rupiah sendiri menurut Anda di pekan ini akan seperti apa? Apakah masih akan cukup betah begitu berada di 16.800-an? Ya, seperti yang saya sampaikan di Senin kemarin, itu rupiah kelihatan pekan ini bergerak 16.700, 16.800.
100. Kenapa? Alasannya kalau kita bicara soal indeks dolar US sendiri, DXY itu masih bergerak di bawah angka 100, tepatnya di sekitar angka 99. Jadi ini yang membuat kelihatannya rupiah atau mata uang Garuda masih ya kira-kira 16.700, 16.800. Sementara tadi pagi kan kita opening itu di 16.700 atau menguat 0,33% kurang lebih. Jadi kelihatannya dengan kondisi saat ini DXY juga 99 dan juga sebenarnya basically kan investor juga saat ini atau pelaku pasar sedang menunggu untuk data-data US ya, data-data US yang khususnya di hari Jumat itu ada NFP, non-farm payroll, ini juga kita perhatikan akan sejauh apa gitu. Kelihatannya memang akan menurun dibandingkan bulan sebelumnya, tapi kita akan perhatikan lebih lanjut akan sejauh apa untuk NFP report ini turun dibandingkan bulan sebelumnya. Tapi memang saat ini untuk dolar cenderung stabil 99, 98, 100 di range segitu 98 sampai 100. Belakangan ini dia membentuk konsolidasi atau base kecil sehingga rupiah kelihatannya harusnya masih tendensinya agak-agak menguat ya 16.700, 16.800. Strategi apa yang kira-kira Anda akan mungkin sampaikan ke investor di tengah kondisi pasar yang memiliki dinamika seperti ini? Untuk saya cenderung cash is the king ya untuk saat ini. Kalaupun kita gatal untuk tidak punya cash banyak-banyak, kita biasanya selain cash, kita keep cash adalah kita masukin ke RDPU, contohnya reksadana pasar uang atau deposito berjangka yang pendek. Kan digital bank itu ada yang kayak 1 bulan, 3 bulan juga ada ya. Jadi nggak perlu kayak harus 12 bulan juga ada untuk digital bank, dan itu returnnya bisa kayak 5%, 6%, itu udah oke banget itu ya secara annual. Jadi memang kelihatannya either deposito yang pendek atau kita masukin ke RDPU atau kita keep cash dulu. Jadi ketika memang sudah ada koreksi tadi sell in May yang saya sampaikan range IHSG 600 sampai 6500 itu kita bisa istilahnya chip in atau gebuk di situnya gitu ya. Jadi karena nanti buy on weakness ketika ada koreksi. Betul, karena kita expect memang di semester 2 tahun ini ada pemangkasan suku bunga di BI kemungkinan akan terjadi, begitu pula di The Fed. Ini yang kita harapkan ada terjadi rally di semester 2. That's why May menjadi chance kita untuk melakukan buy on weakness.